Oke adik-adik, masih dengan kakak di bab kimia unsur. Sekarang kita akan apa nih? Update virus ya. Nah, adik-adik kita akan coba bahas untuk soal berikutnya. Ya, kakak bacakan dulu untuk soalnya. Pernyataan tentang natrium yang tidak benar ya. Apakah titik lalahnya rendah, titik didihnya tinggi, harus disimpan dalam minyak tanah, reaksi dengan air bersifat endotermik, reaksi dengan asam bersifat eksotermik ya. Baik adik-adik, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi sebelumnya kita tulis dulu jawab yuk gitu ya. Nah adik-adik, di sini yang namanya logam natrium, jadi ingat di sini kakak tulis ingat untuk sifat-sifat dari logam natrium adik-adik ya. Yang pertama, logam natrium itu mempunyai titik lelah yang rendah ya. Jadi memang untuk logam natrium memiliki titik lelah yang rendah ya. Kemudian titik didihnya itu memang tinggi adik-adik ya. Jadi logam alkali ya, natrium memiliki titik lelah yang rendah dan titik didih yang tinggi. Kemudian ini sangat reaktif ya. Jadi reaktif ya. Reaktif sekali jika ketemu sama air adik-adik ya, H2O ya. Dan sifatnya adalah eksotermik nanti. Eksotermik itu berarti dia menghasilkan kalor ketika terjadi reaksinya. Eksotermik. Nah, jadi reaksi dengan airnya bukan bersifat endotermik adik-adik, tapi eksotermik. Apakah harus disimpan dalam minyak tanah? Biasanya disimpan, yang jelas jangan dalam air ya. Biasanya dalam minyak untuk mencegah dia berinteraksi dengan udara atau dengan air. Begitu adik-adik ya. Jadi pernyataan yang tentang natrium yang tidak benar adalah D adik-adik ya. Reaksi dengan airnya harusnya bersifat eksotermik. Begitu ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu penjelasannya sampai di sini. Sampai ketemu di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.